Apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang kita suguhkan dalam bulan Ramadan ini? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Mungkin ada yang mengatakan, saya tidak bisa baca Al-Quran, sayang sekali ya Allah. Dan Rasulullah mengatakan, walam aku tidak mengatakan. Bahkan ada ulama yang mengatakan, di antara amalan-amalan yang menyebabkan orang itu, jangan sekali lagi dibayangkan hasanah itu berbentuk materi. Makanya dalam Al-Quran mengatakan, kalau hasanah itu atau kebaikan itu harus berbentuk materi, kacau dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Pada kesempatan yang istimewa ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang Ramadan. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW kana yubashiru ashabahu bi qudumi Ramadan wa yaqul qad ja'akum syahrun mubarak. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabat beliau tentang kehadiran kedatangan bulan Ramadan, dan beliau bersabda, qad ja'akum syahrun mubarak, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada hadis ini digambarkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bagaikan tamu yang istimewa, tamu yang agung. Lalu sebab itu di dalam menghadapi seorang tamu, tentunya kita harus paham, harus tahu ilmu bagaimana cara untuk menyambut tamu. Lebih-lebih tamu itu adalah tamu yang istimewa, tamu yang membawa kepada keberkahan, atau tamu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam menjamu tamu, yang paling utama, yang paling penting yang harus kita perhatikan pertama adalah di saat menyambutnya itu harus penuh dengan nasyat, semangat, al-farah, senang, gembira, surur di saat menyambutnya. Taliqul wajhi, muka kita, wajah kita berseri-seri di saat menyambutnya. Demikian juga di saat Ramadan datang, hendaklah kita al-farah, senang. Intinya ar-ridha bil khair. Ridha, senang terhadap kebaikan yang datang atau kebaikan yang diberikan kepada kita, itu adalah sebuah kebaikan. Demikian juga senang datangnya bulan Ramadan, insya Allah membawa keberkahan, membawa pahala. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran bahwa ciri-ciri orang yang beriman itu adalah apabila datang atau diturunkan kepada mereka itu ayat Al-Quranul Karim, mereka itu bergembira. Wa ammad ladzina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka iman mereka bertambah dan mereka itu yastabshirun, bergembira. Artinya yang pertama, yang paling penting di saat kita menyambut Ramadan itu adalah ada rasa senang, ada rasa gembira, semangat di saat datang bulan Ramadan. Bukan loyo, malah pas Ramadan datang berpikir macam-macam. Sekarang kita akan lapar dan sebagainya. Nah, ini kalau seperti ini yang terjadi dalam diri kita, berarti Ramadan yang barokah itu tidak akan membawa keberkahan kepada kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setelah kita senang, gembira, semangat menyambut bulan Ramadan itu, tentunya yang kedua adalah yang harus ada dalam diri kita adalah yaitu ma'rifatul qimah. Mengetahui nilai kualitas yang kita sambut. Yang kita sambut ini adalah namanya Ramadan, itu sayyidus syuhur, rajanya bulan. Bahkan tadi dalam hadis sudah disebut mubarak, bulan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan kebaikan,
bentuk kebaikannya kemarin sudah kita jelaskan dalam hadisnya, yaitu futihat abwabul jannah, pintu-pintu atau perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada surga itu diobrar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada neraka itu diminimalisir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ampunan, dengan adanya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, afun, adanya maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting yang kedua tadi adalah ma'rifatul qimah al-mustaqbal, yaitu mengetahui qimah, nilai kualitas yang kita sambut, yakni Ramadan. Artinya kalau kita mengetahui kualitas yang kita sambut itu, maka tentunya yang ketiga adalah kita paham benar apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita suguhkan kepada tamu kita. Ini Ramadan. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang kita suguhkan dalam bulan Ramadan ini? Banyak sekali ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tetapi yang paling utama diantaranya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadanlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan namanya Al-Qur'anul Karim. Oleh sebab itu, yang paling penting, yang paling utama yang harus kita suguhkan, yang harus kita laksanakan untuk menyambut namanya tamu Ramadan yang istimewa Sayyidus Syuhur ini adalah memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Oh, mungkin ada yang mengatakan, oh saya tidak bisa baca Al-Quran, sayang sekali ya Allah, saya kepingin untuk baca Quran bulan Ramadan ini tapi ternyata tidak bisa. Tidak harus membaca Al-Quran itu dengan cara melihat, tidak. Bisa saja kita membaca apa saja yang kita hafal. Kita baca suratul Fatihah itu yang kita hafal, udah itu termasuk dalam kategori baca Al-Quran. Cuma kita tidak mendapatkan pahala melihat Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu membacanya dapat pahala, melihatnya dapat pahala, mendengarnya mendapat pahala, mentadaburinya, mengkajinya, semuanya itu dapat pahala. Tapi kalau kita tidak bisa langsung membaca, artinya karena faktor kita sendiri tidak bisa baca Al-Quran, baca ayat-ayat atau surat-surat yang kita hafal. Suratul Ikhlas, luar biasa. Suratul Ikhlas adalah sulusul Quran. Satu kali kita membaca suratul Ikhlas seolah-olah, ya, seolah-olah kita membaca sepertiga daripada Al-Quran, yakni sepertiga dari 30 juz itu sendiri. Yakni seolah-olah kita membaca 10 juz. Tapi kalau kita bisa baca, ya langsung baca yang 10 juznya. Tapi kalau kita tidak bisa, udah mana saja yang kita hafal. Dan membaca Al-Quran, Masya Allah, jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan saja, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Di saat kita membaca Al-Qur'anul Karim hanya satu huruf. Jadi kalau kita hitung huruf Al-Qur'an itu luar biasa. Suratul Ikhlas berapa? Al-Fatihah berapa hurufnya itu? Ini satu huruf, man qara'a harfan min kitabillah. Satu huruf aja yang dibaca Al-Qur'an itu. Falahu hasanah, maka orang itu mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Dan Rasulullah mengatakan, walam aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, sabda Rasulullah. Walakin akan tetapi al alifu harfun, alif itu satu huruf, wal mim harfun, mim itu satu huruf, wal lam, lam itu satu huruf. Makanya oleh sebab itu hendaklah dibaca dengan bagus itu. Berarti kalau kita baca hanya alif lam mim,
kita sudah mendapatkan salasun hasanah minallah. Maka kita sudah termasuk mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengatakan alif lam mim. Apalagi membaca surat Ikhlas, apalagi diulang-ulang terus berkali-kali. Itu menjadi buah bibir kita. Fatihah yang menjadi buah bibir kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan di antara amalan-amalan yang menyebabkan orang itu cepat untuk diangkat oleh Allah SWT menjadi waliyun min awliyaillah, menjadi kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, menjadi waliyun min awliyaillah, itu diantaranya adalah orang-orang yang banyak membaca suratul Fatihah dan banyak membaca selawat. Perlu kita garis bawahi di sini, ya, hadis yang mengatakan falahu hasanah tadi itu. Di saat kita membaca satu huruf, Allah memberikan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasanah yang dimaksud itu di sini apa? Nah, ini yang harus kita sadari, harus kita pahami. Banyak di antara kita, masyarakat kita, jamaah kita beranggapan bahwa harus hasanah itu berbentuk duit, harus berbentuk materi. Kalau hasanah itu atau kebaikan itu harus berbentuk materi, kacau dunia ini. Ngapain orang kerja? Lebih baik baca Al-Quran aja, nanti hasanah-hasanah, kemudian materi-materi datang. Bukan begitu. Ini orang sering salah paham. Orang beranggapan kalau kita bersodakoh misalnya 10.000, kemudian nanti akan dilipat gandakan Allah SWT menjadi 100.000. Nah, kalau seperti itu modelnya, ngapain kita kerja? Lebih baik kita sodakoh aja. Sekarang kita sodakoh 10.000, nanti datang 100, kita sodakoh 100, nanti datang 1 juta, 1 juta kita sodakoh, nanti 10 juta. Bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya hasanah itu adalah ya sesuai dengan maknanya kebaikan. Dan bentuk kebaikan itu bagaimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hasanah itu bentuknya adalah berupa kesehatan. Bisa jadi bentuk daripada hasanah itu adalah keselamatan. Nah, yang paling mantap, yang paling luar biasa itu adalah kalau hasanah itu berbentuk hidayah, tuntunan, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau hasanah itu berbentuk taufik atau kemampuan untuk melakukan sebuah hidayah itu dan istiqomah kita lakukan itu, wah, itulah hasanah yang luar biasa. Jangan sekali lagi dibayangkan hasanah itu berbentuk materi. Makanya dalam Al-Quran mengatakan, وَلَا يَنْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. A'udzubillahi min dzalik. Jangan orang-orang kafir itu menyangka dia itu tetap dalam keadaan kafir, tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi justru tetap mendapatkan kebaikan. Jangan disangka itu adalah khair. Orang kafir paling kaya sekarang itu. Yang paling kaya Bill Gates misalnya, itu orang non-muslim. Itu yang paling kaya. Tapi harus kita sadari sebagai seorang yang beriman, jangan dianggap bahwa pemberian materi kepada orang, pemberian jabatan kepada orang, itu adalah khair bagi mereka, yang terbaik bagi mereka. Bisa jadi, na'udzubillahi min dzalik, itu adalah liyazdadu isma. Diberikan kebaikan terus, kebaikan, tapi untuk menambah dosa, sehingga nanti azabnya, na'udzubillahi min dzalik, di akhirat kelak yang dapat. Kalau dalam istilah bahasa Al-Qur'annya yang lain namanya istidraj. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dinaikkan derajatnya, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, tapi berdosa terus, artinya tidak bisa beriman, tidak mengerjakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi nanti pada saatnya langsung jatuhnya itu langsung mati, langsung kena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi poin kita pada kesempatan ini adalah hasanah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya kayak bagaimana hanya Allah yang Maha tahu. Allah lah yang menciptakan kita, maka dialah yang paling tahu apa yang harus diberikan. Hasanah itu harus berbentuk apa yang diberikan kepada kita. Dan kita tutup pertemuan ini, kajian ini dengan sebuah hadis yang berbunyi, innallaha yu'til mal lima yuhibbuhu wa man la yuhibbuh. Sesungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai dan orang yang dibenci. Walakinnallah, akan tetapi Allah yu'tid dina, memberikan agama, memberikan hidayah, tuntunan, taufik, kemampuan untuk melakukan hidayah itu. Allah memberikan orang untuk bisa melaksanakan ajaran agamanya itu khusus kepada orang-orang yang dicintainya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang sangat istimewa bagi kita, Ramadan yang membawa keberkahan kepada kita, terutama sekali keberkahan yang berbentuk hidayah dan taufik, sehingga kita pada saat ini dan pasca Ramadan kita termasuk orang-orang yang istiqomah untuk melaksanakan agama kita, orang-orang yang istiqomah untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita meraih predikat yang paling istimewa, yakni al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maha sini kebun surga